Shalom Elohim, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Puji Tuhan, kita ketemu lagi dalam program Kesaksian Iman. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang dulunya seorang yang tidak jelas imannya. Apakah dia Islam atau Kristen? Karena kedua orang tuanya berbeda keyakinan, bapaknya Islam, ibunya Kristen. Kadang-kadang dia ke gereja, kadang-kadang dia ke masjid. Hamba Tuhan ini bernama Pak Doni Prasetyo, sangat luar biasa dipakai Tuhan dan pertobatannya pun luar biasa. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, bagaimana kisah dari Pak Doni Prasetyo ini mengalami pertobatan? Yaitu ketika beliau sedang menantang atau sedang mencoba, kira-kira seperti mengadu ilmu begitu. Ingin mencoba Tuhan Yesus, apakah sanggup mengalahkan ilmu yang dimiliki oleh beliau. Tetapi dari peristiwa tersebut, Pak Doni Prasetyo mengalami sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Puji Tuhan. Dan akhirnya beliau menjadi anak Tuhan, dan sempat mengalami kejatuhan, mengalami iman yang merosot. Namun Tuhan menjamah beliau ketika beliau berada pada titik nadir, yaitu ketika sangat depresi dan ingin bunuh diri. Tetapi Tuhan datang dan melakukan sebuah perjumpaan supranatural yang sangat mengesankan. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Halo teman-teman, Don Pras Media sharing kabar baik. Saya berharap semua teman-teman dalam keadaan baik. Tapi hari ini saya akan memberi kesaksian tentang perjumpaan dengan Yesus Kristus yang merubah hidup saya. Saya dibesarkan dari keluarga yang mempunyai agama yang berbeda. Papa saya Islam dan mama saya Kristen. Saya dan adik saya dibesarkan dengan kasih sayang yang luar biasa. Kita tidak ada problem tentang kasih sayang, karena orang tua kami luar biasa dalam mendidik kami. Walaupun begitu, saya tumbuh sebagai satu pribadi yang tidak mengenal kasih karunia sampai saya sekolah. Diberi kesempatan Tuhan sekolah di luar negeri, tepatnya di Belanda. Itu tahun 1993. Waktu di sana, saya kenal dengan satu pribadi, orangnya baik, kecil, dari Surabaya. Nah, teman saya itu yang puji Tuhan, saya dipertemukan dia. Dia berkata sama saya, Don, ayo ke persekutuan doa. Saya mikir, apaan tuh persekutuan doa? Saya nggak kenal yang kayak gitu-gitu kan. Waktu di Indonesia juga jarang ke gereja, ya kan. Occasionally lah, waktu Natal atau waktu Lebaran. Saya waktu itu masih Lebaran, Natal ya. Dan dia berkata, sering ngajak gitu. Saya pikir, nggak enak. Lagi pula anak ini juga asik, walaupun waktu itu saya seperti bercandain Yesus, bahwa Yesus teman main gundu saya. Tapi dia nggak marah, tapi dia tetap bergaul dengan kita. Saya dan teman saya ada kurang lebih 2 orang, jadi 3 lah. Kita mulai ngelihat bahwa enak serius nih. Ya udah, kita ke persekutuan doa. Dan waktu di persekutuan doa itu saya mulai kenal-kenal yang lain. Sampai suatu kejadian di malam-malam tuh, ingat banget saya itu. Jadi kejadiannya waktu itu teman saya bilang, gue abis dari tante gue di Belgia dan gue ngalami kelepasan. Dalam hati aku, apa lagi nih kelepasan? Iya, sekarang gue udah gak ngerokok dan gue punya ilmu, katanya ilmunya di tangannya itu susuknya lepas, kuasa itu udah gak ada lagi, dan gue bisa berbahasa baru. Nah, gak ngerti aku. Nah, waktu itu memang aku punya satu kepercayaan yang lain, ya. Saya punya makrifat dan saya berkata, ya udah kita adu aja. Ya seperti itu saya bilang, untuk memperjelas siapa yang lebih berkuasa, ya kita adu. Jadi suatu malam itu di Rotterdam, di tempat apartemen dia, saya ngadu. Saya coba pakai bacaan yang ada di sini, dan kemudian saya bilang, ya udah, lu apa yang lo dapat dari tante lo, ya udah kita buktikan bahwa kalau kuasa itu lebih besar, dia akan benar-benar terlihat dengan jelas. Jadi saya menghafalkan doa di tangan saya, dan teman saya itu mulutnya komat kami. Saya mikir, tadi ini orang kenapa ya? Saya nggak ngerti apa-apa. Nah, kemudian udah deh, dia terus berdoa berbahasa yang baru menurut dia, aku juga nggak ngerti. Nah, saya mulai berkonsentrasi. Ketika saya berkonsentrasi, itu nggak sampai 1 menit, tiba-tiba seperti ada tangan yang besar, itu membuat saya sujud. Dan sepertinya mulut saya ditarik. Dan berkata,
Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Nah, ketika mulut saya ditarik itu, teman saya tentu kaget ya, karena itu kan juga baru ya. Pengalaman dia mengalami jamahan Yesus itu kan sebelum saya, tapi dia kaget karena dia belum pernah seperti itu. Dan dia melihat saya itu seperti apa ya, seperti orang trans gitu kali ya, orang yang kayak mengalami satu kejutan yang supernatural. Dan saya mendengar di kuping saya jelas ada suara yang berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa ke Bapa harus melalui aku." Saya mikir itu suara siapa ya? Karena saya pikir saya pernah dengar suara itu. Nah, besokan harinya saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan, dan beliau yang menceritakan secara alkitabiah apa yang saya alami. Dan singkat kata saya berkata, iya, kalau itu saya mau, karena saya udah ngelihat kuasanya ya. Kuasa Yesus itu lebih besar dari apa yang saya punya, yang saya pikir saya punya yang lebih besar gitu. Dan ketika pendeta itu berdoa, kuasa Tuhan itu menyelimuti saya sehingga mata saya mencolokkan mata saya, dan mata saya tuh merah semua. Tapi hamba Tuhan tersebut meyakini bahwa tidak apa-apa karena kuasa Tuhan lebih besar, dan kita berdoa untuk mata saya supaya mata saya merah ini kembali normal. Dan puji Tuhannya luar biasa, Tuhan membawa saya kepada pengenalannya melalui teman saya itu, Luna, dan juga hamba Tuhan yang akhirnya menjadi bapak rohani saya itu, Bapak Victor Faraknemela. Begitulah pertemuan pertama saya yang merubah saya. Nah, dalam kekristenan itu kan ups and down. Nah, dalam ketika kita ngalamin kasih mula-mula ya, mulai aktif dalam pelayanan kita pertama kali itu logistik ya, dan menerima tamu, kemudian ups and down ngalamin ya, namanya punya pacar segala macam. Nah, saya ingat saya dibaptis itu tahun 1994 24 Juni. Nah, itu sangat berkesan buat saya karena seperti ada satu gairah baru yang ditumbuhkan oleh Roh Kudus di dalam hati saya. Perjalanan kekristenan saya kalau boleh dibilang sampai tahun 94 sampai 2000 mengalami ya ups and down. Tapi saya paling ingat ini terjadi tahun 2000, itu pertemuan saya yang kedua. Nah, pertemuan saya yang kedua dimulai dengan saya waktu itu ngalamin namanya mentok ya. Mentok ketika Indonesia ngalamin krismon, anak-anak luar negeri yang waktu itu dibiayai oleh orang tua ngalamin dampaknya, sehingga ketika kami diputuskan untuk pulang atau untuk stay, dan saya pilih stay dan bertahan di Belanda ya. Jadi saya ingat waktu itu saya ngalamin kebuntuan ya, dan saya ingat hanya Yesus yang bisa nolong saya. Itu yang kedua ya. Jadi ini saya mau cerita yang pertemuan saya ketika Tuhan Yesus menjamah saya pada waktu itu. Saya ingat tahun 2000-an ya. Itu saya berkata begini, kalau Tuhan nggak muncul, aku akan lompat apartemen aku. Ngomong kayak gitu teman-teman. Sebelum gitu saya berdoa terus, ini udah kurang seminggu tapi dia nggak muncul. Akhirnya saya kalau nggak salah hari Minggu terakhir itu saya bilang saya bosen, bener loh Tuhan, kalau Tuhan nggak muncul jam 2 pagi, aku bilang gitu, jam 2 pagi kalau Tuhan nggak muncul, gua akan lompat apartemen gua. Hal yang jangan ditiru ini doa kayak gini, tapi aku ngalamin. Jadi ketika itu aku bahasa roh ya kan, udah dipenuhi Roh Kudus kan, berbahasa roh. Kemudian jam 2 kurang setengah 2 kok belum muncul, aku jadi lemas. Aku mikir, wah bener nih, Tuhan sibuk ngurusin manusia seluruh dunia sehingga dia nggak bisa muncul, dia nggak bisa mendengar doa aku bilang gitu kan ya. Aku ingat aku terduduk lemas, dan aku mulai ingat orang tua mamaku. Aku bilang kalau aku lompat dari apartemen aku pasti sedih dia, aku akan nulis surat. Aku pikir tapi ya udah campur aduk pikiranku ya. Aku bilang nggak usah tulis surat lah, gua nggak usah lompat aja, gua tahan nafas aja lah, aku pikir gitu. Nah, pas tahan nafas itu saya mikir that's it, Doni finish. Nah, saya ingat waktu saya tahan nafas itu, tiba-tiba ada cahaya dari plafon saya. Ini di Belanda loh. Dari plafon saya dan menyentuh badan saya. Waktu itu menyentuh badan saya seperti terpental, tapi terpental asik gitu loh, nggak sakit. Terpental, dan ketika itu saya menyentuh karpet saya, suara itu berkata, "Aku adalah aku." Karena saya mungkin dalam keadaan stres, saya berkata, aku adalah aku, siapa engkau?" Aku patahkan, "Aku adalah aku." Terus suara itu berkata, "Aku di sini." Wah, aku kan semakin kalau orang bilang verbaring ya. Jadi apa nih gitu ya. Terus saya mikir, aku tolak, aku bilang begini, "Hei, siapapun kau," aku tolak suara itu. Aku mau tidur. Jadi gue lupa mau mati. Jadi saya lupa mau bunuh diri. Terus kemudian ketika saya tidur gitu kan, saya keadaannya kayak capek. Itu jam berapa? Jam 4 atau setengah 5 gitu, capek. Itu kayak tidur kayak terlentang begitu. Dan saya lihat ya, itu ada 1, 2, 3, 4, 6. Saya lihat orang berbaju putih, dia tuh seperti megang dari kepala saya, pundak saya, kaki saya. Dia pegang semuanya. Saya mikir,
Saya kadang-kadang itu tuh kayak orang lelah, capek, kayak orang begadang, misalnya begadang jam sampai setengah 5, tiba-tiba dia disuruh bangun jam setengah 6. Ya ngelihat sih, tapi nggak bisa gerak badannya. Terus saya ngelihat putih-putih itu, pribadi yang putih-putih saya nggak lihat. Kayak pokoknya saya ngelihat bahwa itu membawa damai. Nah saya pikir, udah saya tertidur, enak banget saya tidurnya waktu itu. Terus saya pas bangun pagi saya mikir, kok ini mau mati kok tiba-tiba masih ada ya. Terus saya mulai, apa yang terjadi ya? Saya mikir, itu kemarin lah. Suara itu kemarin kan. Nah, saya mau mandi nih. Pas saya mau mandi, saya buka kan ya. Wajar kan kalau mandi kan tanpa busana ya. Saya masuk, saya mau pakai shower, saya nyalain. Tiba-tiba suara berkata, lepaskan kasutmu sebab tempat ini kudus. Waduh, siapa lagi nih? Terus aku keluar, aku tanya temen aku lagi sibuk sama proyeknya. Lagi di depan komputer sedang sibuk. Saya bilang, lo ngomong apa? Enggak, lo mandi aja. Gue ngapa-ngapain kok. Terus aku coba masuk lagi. Suara itu berkata, lepaskan kasutmu sebab tempat ini kudus. Saya mikir, waduh, saya udah gak tahan nih. Saya mikir, saya takut banget. Saya langsung sujud menyembah gitu. Saya bilang, Tuhan, maaf Tuhan, saya gak mau mati muda Tuhan, saya gak mau mati, maaf. Gue pikir itu tuh malaikat yang lain, iblis gitu loh, iblis pencabut nyawa. Gue langsung sujud ya, gue takut kan. Tiba-tiba suara itu berkata, anak, bicaramu kurang ngajar. Tuh, dahsyat gak Tuhan? Tuhan tahu loh. Itu kalau saya dalam keadaan frustasi, doa saya itu pakai lu gua ke Tuhan. Dan Tuhan berkata begitu, bicaramu kurang ajar, pada hari ini aku menetapkan engkau sebagai hambaku. Waduh, orang mau mati ditetapkan sebagai hamba, nggak nyambung kan. Tuh saya bilang sama Tuhan suara itu, Tuhan kamu salah orang, aku ini siapa, aku gagal Tuhan, keuanganku lagi nggak baik, segala macam. Aku cerita semua dari hati, tapi Tuhan berkata, aku sudah menetapkan engkau. Saya rasa ada satu beban dalam hidup saya yang diambil gitu loh. Nah keesokan harinya tuh saya nggak bisa ceritakan kejadiannya secara, karena kalau ketika saya ingat itu, saya tetap berkata, Tuhan, aduh, kasih Yesus itu emang lebih dalam dari lautan, dalamnya lautan gitu, dan lebih tinggi dari langit gitu loh. Jadi setiap hari teman-teman, ini di Belanda loh, saya dibangunin untuk Yesus ngobrol sama saya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk suara. Dan seketika tangan saya pernah suatu saat dipegang sama dia, dan tiba-tiba saya ada di satu dimensi lain, dan Tuhan katakan, inilah surga. Itu kan sesuatu yang wow buat saya, ya kan? Kemudian saya diajarkan tentang doa syafaat, tentang berbagai macam, sampai saya mikir, Tuhan, ini maksudmu apa? Kan engkau mau dekat dengan aku, kata dia. Dan saya terus dibawa dari hari ke hari. Tentu saya share ini ke orang tua rohani saya, dan orang tua rohani saya berkata, teruskan, kalau itu dari Tuhan, Tuhan pasti membawa kepada hal-hal yang baik. Nah, kemudian saya teruskan, dan memang Tuhan dari hari ke hari, dia tuntun saya melalui firman-Nya, membuat pengertian yang baru tentang kasih dia dalam diri saya, sehingga Tuhan membuat pertumbuhan rohani saya itu semakin nyata, semakin stabil, dan problema saya terbuka, dan Tuhan tuh ajaib, Dan pada tahun 2008 saya ditahbiskan sebagai pendeta muda setelah mengalami pelayanan yang sudah diuji oleh orang tua rohani saya, Pak Victor. Nah, kurang lebih begitu teman-teman. Nah, teman-teman, Yesus Kristus itu real. Ketika teman-teman marah atau pengen tahu, tinggal ngomong aja. Tuhan Yesus, aku mau kenal engkau dengan kasih-Mu. Atau Tuhan Yesus, aku mau mengalami jamahan-Mu. Ketiga, kalau engkau bertanya dalam hatimu dan berkata, Yesus, apakah engkau nyata? Tanya aja. Kekristenan itu bukan hanya bicara tentang pengetahuan, pewahyuan, tetapi itu tentang Yesus semuanya. Nah, jika teman-teman menonton video ini, dan mungkin teman-teman merasa banyak orang Kristen yang gak benar hidupnya sehingga saya males. Tapi kekristenan yang benar itu kekristenan yang memanifestasikan Yesus Kristus dan kasih kuasanya. Manusia gak sempurna, tapi Yesus itu sempurna karena dia Tuhan. Datanglah kepada Yesus. Ketika teman-teman menonton video ini dan mau mengalami Yesus, mari kita berdoa bersama-sama. Nanti teman-teman bisa lihat dalam Roma 10 ayat 9. Saya akan sama-sama melihat Roma 10 ayat 9. Tunggu ya teman-teman, saya buka sama-sama. Supaya teman-teman mengerti bahwa it's all about Jesus. Ini tentang Yesus dan kasihnya yang ada selalu. Dia mati bukan untuk manusia, satu manusia saja, tapi dia mati untuk semua orang di dunia ini. Roma 10 ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu dengan mulutmu bahwa Yesus, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Teman-teman, tidak ada lagi keselamatan di bawah kolong langit ini, yang diberikan kecuali oleh Yesus Kristus. Dan tidak
ada kasih yang lebih besar daripada kasih dari Yesus yang rela mati untuk kesalahan Doni secara pribadi dan mengambil segala dosa Doni dan memberikan kehidupan yang kekal dan hidup yang berkemenangan di bumi ini. Teman-teman, jika engkau mendengar video ini atau kebetulan melihat video ini dan berkata, hidupku penuh problem, aku tidak tahu bagaimana mengatasinya dengan kekuatanku sendiri, jangan takut, dia Immanuel. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan, dia jalan, kebenaran, dia membuat diri kita dibenarkan dan dikuduskan, dan dia hidup. Dia tidak memberi kematian, dia memberi kehidupan. Artinya apa? Pasti masalahmu terbuka, solusi pasti. Ketika engkau nonton video ini dan berkata, Tuhan, aku mau mengenalmu lebih lagi, buka hatimu, sebab aku akan berdoa, teman-teman, sesuai dengan apa yang dikatakan Roma 10 ayat 9 tadi. Oke? Tenangkan dirimu, aku akan berdoa sama-sama. Teman-teman, saya akan berdoa, membimbing teman-teman tentang Roma 10 ayat 9 tadi. Mari kita berdoa, teman-teman. Tuhan Yesus, katakan, Tuhan Yesus, saya datang kepadamu, merendahkan diri, membuka hati saya pada hari ini. Sebutkan namamu. Saya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini aku. Dalam nama Yesus Kristus, terpujilah nama Engkau. Amin. Teman-teman, dengan doa pengakuan ini, teman-teman akan melihat kehidupan teman-teman pasti akan mengalami transformasi. Tetaplah percaya kepada Yesus, tetaplah percaya kepada firman-Nya, dan berusaha untuk tergabung dalam satu gereja lokal di mana teman-teman berada, dan katakan tentang apa yang teman-teman alami ketika teman-teman mengaku dosa, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi teman-teman. Di gereja lokal tersebut teman-teman akan dibimbing oleh para pendeta, staf pengembalaan, atau orang-orang yang melayani di sana, dan juga tergabung dalam komunitas orang percaya. Teman-teman, Yesus luar biasa. Dia Immanuel, menyertai kamu dan saya. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kesaksian yang sangat luar biasa dari Bapak Doni Prasetyo. Kesaksian ini membuktikan kepada kita bahwa di saat kita kesepian, di saat kita depresi sekalipun, atau stres begitu, Tuhan tetap ada, Tuhan tetap menyertai. Walaupun iman kita sedang merosot, walaupun kita sedang berada di titik nadir kehidupan kita, di titik kekelaman, di titik kegelapan, bahkan kita mungkin tidak punya iman sama sekali, seperti yang dialami oleh Pak Doni Prasetyo ketika beliau ingin bunuh diri. Tuhan datang, melawat, melakukan sebuah perjumpaan yang sangat luar biasa. Akhirnya beliau disembuhkan, dipulihkan jiwanya, kekosongannya diisi, dan hidupnya diperbarui. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mari kita terus berdoa, karena banyak di muka bumi ini orang-orang yang kesepian, yang kosong, yang jiwanya haus akan Tuhan, tetapi tidak tahu harus kemana, karena mereka terbelenggu oleh imannya yang lama, oleh kuasa kegelapan, oleh keyakinan yang membuat mereka buta, tidak melihat ada Yesus, ada Tuhan yang sanggup menolong mereka. Itulah sebabnya kita perlu berdoa agar orang-orang ini bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Entah waktu itu dalam mimpi, entah dalam penglihatan, entah ketika mereka sekalipun sedang berdoa, beribadah menurut keyakinan mereka masing-masing. Tetapi Tuhan tidak bisa dibatasi. Ketika doa orang-orang benar didoakan dengan penuh keyakinan, kuasanya sangat besar. Apalagi itu menyangkut keselamatan jiwa orang-orang ini. Tuhan pasti mendengarkan, Tuhan pasti melakukan pertolongan, penjamahan, agar setiap orang bertekuk lutut, setiap lidah mengaku Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi. Saudara, mari kita terus berdoa, jangan menyerah, jangan pernah abai ataupun tidak setia. Sebab di luar sana ada banyak orang-orang yang menantikan doa-doa kita. Tuhan beserta kita, Tuhan memberkati kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.